Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Franciscus Andika Dwi Putra dan rekan saya Muhammad Najib Alfareza akan mempresentasikan mengenai PSAK nomor 104 dan nomor 105. Yang pertama ada PSAK 104 yaitu Bai al-Itisna. Definisi dari Bai al-Itisna sendiri merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara penjual dengan pemesan. Kemudian landasan syariahnya, Bai al-Itisna merupakan lanjutan dari Bai as-Salam. Maka secara umum landasan syariahnya juga sama. Mazhab Hanafi menyetujui kontrak itisna atas dasar itisan dengan alasan yang pertama, masyarakat telah mempraktikkan Bai al-Itisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan. Yang kedua, di dalam syariah dimungkinkan terdapat adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga, keberadaan Bai al-Itisna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, Bai al-Itisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak dan tidak melanggar nasab. Selanjutnya skema Bai al-Itisna. Nasabah memesan kepada bank selaku penjual. Dalam pemesanan, barang telah dijelaskan spesifikasinya, sehingga bank akan menyediakan barang sesuai dengan pesanan dari nasabah. Kemudian setelah menerima pesanan nasabah, maka pihak bank akan segera memesan barang kepada pembuat atau produsen. Produsen akan membuat barang sesuai dengan pesanan dari bank. Selanjutnya, bank menjual barang kepada pembeli atau pemesan dengan harga yang sudah disepakati. Kemudian, setelah barang selesai dibuat, maka akan diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah pihak dari bank. Selanjutnya, itisna paralel. Pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut, sehingga pembuat dapat membuat kontrak itisna kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Konsekuensi saat Bank Islam menggunakan kontrak itisna paralel. Yang pertama, Bank Islam sebagai pembuat kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Yang kedua, penerima subkontrak pembuatan pada itisna paralel bertanggung jawab terhadap Bank Islam sebagai pemesan. Kemudian yang ketiga, bank sebagai syani atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontrak dan jaminan yang timbul darinya. Selanjutnya PSAK nomor 105 tentang al-mudarobah. Pertama, pengertian al-mudarobah. Mudarobah berasal dari kata darob yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, al-mudarobah adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang kedua, landasan syariah. Secara umum, landasan syariah al-mudarobah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut. Yang pertama dalam Al-Quran, dalam surat Al-Muzammil ayat 20 yang berarti, dan dari ayat orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah ayat 198, yang berarti tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Yang kedua, Al-Hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarobah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawanya mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah pun membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, ijma. Imam Zailai telah menyatakan
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid. Yang ketiga, jenis-jenis al-mudharabah. Al-mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, al-mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antar sohibul ma'al dan mudharab yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah yang dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Yang keempat, aplikasi dalam perbankan. Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al-mudharabah diterapkan pada yang pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Yang kedua, deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja. Yang kedua, pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk yang pertama pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Yang kedua, investasi khusus. Yang kelima, manfaat al-mudharabah. Manfaat al-mudharabah yang pertama adalah bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar, halal, aman, dan menguntungkan. Yang kelima, prinsip bagi hasil berbeda dengan prinsip bunga tetap. Selanjutnya, resiko al-mudharabah. Resiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya yang pertama, side streaming. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja. Yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.